Berbicara tentang kebenaran dalam Al-Quran. Umi berada di Masjid Al-Mu'awanah. Ini bisa dilihat ayat 101 sampai dengan 104 surat Bani Israel atau surat Al-Isra. Di situ Allah berfirman di ayat 104-nya. Allah berkata bahwa disinilah negerimu. Disinilah kamu tinggal sampai kamu dibangkitkan nanti kembali di tempat yang berbeda-beda. Maksudnya mungkin karena perkawinan atau karena merantau atau karena datang ke Indonesia atau ke Amerika gitu. Nah, Umi cari ayat-ayat tentang Palestina, tentang Palestina nggak ada, udah bertahun-tahun, puluhan tahun. Mau bertanya kemana? Karena perserikatan benci Yahudi itu sudah diajarkan sejak orang Islam itu masih kecil. Dan video berikut. Jangan lupa like, share, subscribe. Metanoia. Bapak-Ibu sekalian, kita sudah tiba ya. Di pelayanan kita yang dulunya latar belakangnya mereka Bani Kedar Rewayat, puji Tuhan mereka sudah dijamah Yesus sehingga mereka boleh percaya Tuhan Yesus ya. Harus dalam roh jalan duluan kemari. Oke, tunggu mereka, tunggu ayo. Haleluya. Enggak, ini air minum. Itu saya, Pak. Oh, Pak. Ayo, oke lah. Ini Kamis tanggal 9 bulan 11 2023. Haleluya. Ini hari yang baru, hari yang penuh sukacita. Amin. Amin. Iya. Coba lihat dong wajahnya. Sukacita enggak? Iya, ya. Harus sukacita ya, karena sukacita itu membuat kita sehat. Hati yang gembira, obat yang manjur ya. Percuma banyak uang, punya mobil, punya rumah besar, tapi kalau hatinya gundah gulana, nggak sukacita, tetap stroke ya. Makanya kita semua harus sukacita, apalagi di tempat seperti ini. Udah begini tambah nggak sukacita, stres lagi, stroke lah. Haleluya. Oke, kita bangkit berdiri, kita mulai. Katanya biar kalian sehat. Sehat. Haleluya. Bangkit berdiri. Ya, nanti yang belakangan biarin aja ya. Nanti Tuhan yang menjamah hati mereka. Supaya di lain waktu mereka sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus. Nah, itu udah datang mereka. Dia tahu rupanya harus berdiri dulu baru dia datang. Haleluya. Hadirat urapan kuasa-Mu Tuhan bekerja atas kami semua. Tempat ini dipenuhi dengan hadirat-Mu, urapan-Mu. Kami juga dipenuhi dengan hadirat urapan-Mu, kuasa-Mu. Sehingga pujian penyembahan ini memberi dampak impact bagi kami, membawa perubahan. Karena hadirat urapan kuasa Tuhan nyata di dalam kami. Bukan besok, detik ini, sekarang ini juga kami terima janji-janji Tuhan. Tuhan Yesus berkati pelayanan ini, berkati ibadah ini. Jikalau ada kelompok tertentu, orang-orang tertentu yang iri dengki, yang punya niat jahat, ingin mengganggu, kami satukan hati iman kami. Kami gagalkan dalam nama Yesus. Mereka tadinya ingin melakukan hal yang jahat, tetapi justru ketika mereka dekat sini, malah mereka ikut bersama kami memuji menyembah Tuhan. Kami percaya hati raja-raja di tangan Tuhan. Tuhan Yesus, semuanya yang sudah hadir cengkeram dengan roh-Mu, supaya mereka fokus Tuhan kepada Tuhan Yesus, tidak pikirannya melayang kemana-mana, dan motivasi mereka benar untuk mengalami Tuhan. Karena cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, yang lainnya pasti Tuhan tambahkan. Kalau ada pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu dunia yang gelap, roh jahat, iblis, setan, kuasa gelap, ilah-ilah, zaman, roh teritorial, beserta kata-katanya di udara yang coba mengganggu lidah mulut bibirku untuk mengatakan kebenaran, saya usir, saya tolak, patahkan kuasanya.
dalam nama Yesus. Berikan keberanian Tuhan untuk mengatakan kebenaran. Dalam nama Yesus aku berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Silakan Ibu Gembala. Haleluya. Pujian kita hidup ya. Haleluya. Ya. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Ku hidup oleh anugerah-Mu, dalam naungan-Mu. Amin. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati, ku buka hati, amin, untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. amin. Kau ambil Semua alih seluruh hidupku, fokus ke Yesus. Haleluya. di altar-Mu menyembah-Mu. Rohmu yang kudus, Rohmu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Amin. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Amin. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah. Ku buka hati, ku buka hati. Semua serius. Jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu serius ya. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh. Sungguh-sungguh fokus ke Di Yesus. Pandang Dia. hadirat-Mu, Dia Tuhan yang Kau Maha ambil Esa. Dia Allah alih yang Maha baik. seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Sekali lagi dengan serius.
Ku buka hatimu, buka hatimu. untuk jamahanmu. Jangan izinkan hatimu digerogoti oleh hal-hal yang duniawi. Buka hatimu, izinkan Kristus bertakhta di hatimu. Kau ambil alih. Yes, amin, amin, amin. Seluruh hidupku Ya. di altarmu, menyembahmu. Sekali lagi, ku buka hati. Ku buka hati untuk jamahanmu. Serahkan hidupmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Amin. Menyembahmu di altarmu, menyembahmu di altarmu, menyembahmu. Haleluya, Haleluya. Jesus, Yesus haleluya. luar biasa. Menyembahmu, agungkanmu, Tuhan, agungkan. haleluya. Ajaib Engkau Yesus, Yesus. mulialah Engkau namamu. Tuhan yang maha kudus, Haleluya, Tuhan yang hidup, haleluya. Allah yang Engkau hebat. yang pemilik Yesus, hidup kami, oh, glory Engkau berikan Tuhan. kekuatan. Haleluya, Haleluya, haleluya. ku bersyukur karena kasih setiamu. Haleluya. Sebab Engkau baik, sungguh baik. Haleluya, haleluya. Saya mau nanya, apakah kalian serius datang kemari? Saya kan sudah ajarkan, setiap kita ibadah pasti ada menyembah Tuhan, amin. Amin. Buat apa kita Yesus mesti kita sembah? Haleluya. Haleluya. Orang di mana-mana pun banyak. Mau dia di warung-warung kopi, warung tuak, dia pasti bisa memuji Yesus. Ketika menyembah Yesus, relakkan diri kita untuk merendahkan hati, menyembah Yesus. Amin. Angkat tangan kalian, semua angkat tangan kalian. Ya. Sebab kalian sudah berserah diri kepada Tuhan. Amin. Ya. Katakan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saya mau saya mau. menyembah Engkau. Sebab hari-hari ini Sebab hari-hari ini sanggup menolong saya, tidak ada yang sanggup menolong saya. hanya Yesus saja. Sebab kekuatanku ada di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sebab nama Yesus yang lebih tinggi daripada segalanya. Dalam nama Yesus tetap berdoa. Sebab hanya di dalam nama Yesus semuanya pasti terjadi. Haleluya. Katakan amin. Sorak-sorak yang meriah. Haleluya. Haleluya. Untuk hanya satu, menyembah Dia. Amin. Haleluya. Mau agama apapun yang memuji Dia, tapi untuk menyembah Dia sangat luar biasa. Amin. Dia jangan kalian hadir ke tempat ini. Kalian datang ke tempat ini. Kita tidak berhati hadirat Tuhan, percuma saudara. Ya. Siapa yang mau memuji-muji Tuhan? Angkat tangan. Haleluya. Haleluya. Iya, haleluya. Haleluya. Tuhan Haleluya. bangkit Serukan nama Yesus. 1, 2, 3 ya. Yes. Bangkit serukan nama Yesus. Amin. Maju. Nyatakan kuasanya. Kita buat Iblis gemetar, kalahkan tipu daya dengan kuasa namanya. Bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Yesus Maju, nyatakan kan kuasanya. kita buat iblis gemetar, kalahkan Tipu dayanya dengan kuasa siapa? kuasa Namanya nama Yesus.
menara yang kuat. Amin. Nama Yes. Yesus, Ya. kota benteng. Amin. Haleluya. Nama Yesus, Kalahkan semua. nama Yesus, di atas segalanya bangkit. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama siapa? Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, di atas segalanya. Sorak-sorak pada Yesus Kristus, amin. Haleluya. Haleluya. Kita mau lagi. Ya. Haleluya. Jangan duduk dulu. Wah, ini mau kalau belum disuruh duduk jangan duduk. Haleluya. Pilih ya. Haleluya. Saya 55 tahun sehat. Segala bangsa kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Amin. Kita dipilih dari segala bangsa. Ayo yang nyanyi. Kita dipilih dari umatnya. Kita dipilih. Kita dipilih dan dikuduskan. Dan dikuduskannya, bawa kemuliaan. Bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Ya. Terimalah sembah kami. Pujian kami. Terimalah kemuliaan Amin. dan hormat kami. Terimalah pujian, pujian kami. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita berbeda-beda, men. Kita dipilih dan dikuduskan. Kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Ya. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah pujian kami. Haleluya. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah pujian kami. Haleluya. Haleluya. Ya. Tidak semua tahu lagu itu. Haleluya. Tapi itu lagu luar biasa. Amin. Amin. Haleluya. Kita nyanyi ujian Yesus ajaib. Haleluya. Pasti semua tahu ya. 1, 2, 3 ya. Yesus ajaib. Tuhanku ajaib. Ajaib Bagiku Yesus ajaib. Tuhanku ajaib. Kasih-Nya kekal bagiku tak berubah. Kasih-Nya setiap hari bertambah indahnya sampai bumi berlalu. Habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Ayo semuanya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib.
kasih-Nya ajaib bagiku. Amin. Yang serius, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmatnya kau selamanya tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya. Jangan suara ibu-ibu aja, suara bapak-bapak juga. Haleluya. Habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Sekarang jemaat-jemaat yang nyanyi, Yesus ajaib. 1, 2, 3 ya. Serius. Ya. Kurang makan yang serius. Ayo. Ya. Amin. Kurang mantap. Keluarin semua sakit. Ya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Ya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, Ya. rahmat-Nya kekal selamanya, rahmat-Nya kekal selamanya. Haleluya. Bertambah. Amin. Yesusku Ajaib. haleluya. Kalau kita berhentiin, kalian nyanyi terus. Kalau kita nyanyiin terus, kalian diam. Jadi bingung ya. Ya. Sekarang maunya apa? Haleluya. Kita menaikkan kita untuk Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Amin. Berikan hatimu kepada Yesus Kristus Tuhan. Amin. Amin. Jangan salah alamat ya. Hanya Yesus satu-satunya. Amin. Kalau engkau panggil yang lain-lain, itu tidak akan bisa menyelamatkan dirimu. Tapi Ya. ketika engkau panggil nama Yesus, Amin. dia pasti mendengarnya. Amin. Kau panggil orang tuamu, dia akan tidak bisa datang kemari. Kau panggil opungmu ataupun kakekmu, apapun siapa opamu, tidak akan dia datang kemari. Tetapi ketika engkau panggil nama Yesus, Ya. Yesus pasti datang untuk Amin. menolongmu, mempunyai solusi yang baik untukmu. Amin. Haleluya. Jangan main-main Ya. di dalam Tuhan Yesus. Amin. Amin. Sekalipun kita seperti ini, Yesus menilai apa yang kita perbuat. Amin. Amin. Ya. Dia yang menilai, bukan orang lain. Ya. Yesus menilai. Mati hidup kita harus di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Kita naikkan pujian. Haleluya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Serius, hatiku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Hanya padamu saat ku tak melihat jalanmu,
Saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Haleluya, sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Yang meriah, yang meriah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Lebih meriah lagi, haleluya. Hadirat urapan kuasa Tuhan sedang bekerja atasmu. Amin. Dia akan membawa engkau untuk menikmati kerajaannya. Karena kerajaannya akan membebaskan saudara. Kerajaannya akan membawa saudara kepada hal-hal yang dahsyat. Kerajaan Tuhan tidak dikalahkan oleh kerajaan dunia manapun. Semua kerajaan akan digoncangkan. Hanya ada satu kerajaan, kerajaan Tuhan, kerajaan Allah, tidak tergoncangkan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu Tuhan, di bumi seperti di sorga. Anda ada di dalam kerajaannya. Karena itu Anda harus percaya bahwa Tuhan pasti menolong saudara. Amin. Pasti Tuhan memberikan kepada saudara kekuatan, kemampuan, memberikan kepada saudara kuasa untuk menang menghadapi masalah, menghadapi persoalan, menghadapi kesulitan, tantangan dalam hidup ini. Karena Tuhan yang kita sembah, Allah yang maha besar, Dia Tuhan yang maha kuasa. Haleluya, haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, urapi lidah mulut hambamu, berikan keberanian untuk mengatakan kebenaran. Kalau ada roh-roh kegelapan, iblis, setan, roh jahat yang coba mengganggu lidah mulut bibirku untuk mengatakan kebenaran, saya usir, saya tolak, patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, saya percaya di dalam Yesus kami merdeka. Haleluya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami percaya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Silakan duduk, silakan duduk. Haleluya. Ya, saya berdiri di sini supaya tertangkap di sana ya. Ya, saudara, ada sukacita. Amin. Ada damai sejahtera. Amin. Tuhan dahsyat. Tuhan hebat. Yes. Tuhan luar biasa. Yes. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Saudara harus percaya ya. Tadi kita katakan hatiku percaya. Harus percaya ya. Ada seorang ibu berkata kepada saya, Pak, saya sih percaya, tapi kalau ada tapinya itu sama dengan tidak percaya. Ada lagi seorang bapak berkata, saya sih setengah percaya, Pak. Itu sama dengan tidak percaya. Jadi percaya itu artinya tidak meragukan sedikit pun kasih Tuhan, kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Percaya itu bukan sekedar tidak meragukan kasih Tuhan dan kuasa Tuhan. Ya, kasih Tuhan, kuasa Tuhan itu nggak bakal berubah karena ketidakpercayaan saudara. Kasih Tuhan, kuasa Tuhan itu tetap kekal selamanya. Tetapi ketika saudara tidak percaya, kasih dan kuasa Tuhan itu tidak terjadi atas hidupmu. Oleh sebab itu aku berkata hari ini, percayalah. Amin. Percayalah. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Saudara, luar biasa ya. Kami Senin kemarin, Senin yang lalu saya nggak saksikannya. Senin yang lalu sampai Rabu
kami di Bengkulu. Mereka ini bukan keluarga Kristen. Mereka ini Bani Kedar Nebayot, ya, bukan keluarga Kristen. Tapi telepon kami karena keluarganya beberapa orang sakit dan kerasukan setan. Kita doakan. Dan kita pulang Rabu. Dan Kamisnya, ya, yang minggu kemarin, ya. Karena saya nggak saksikan. Kenapa saya saksikan ini kepada saudara? Karena mereka bukan Kristen. Tapi kenapa mereka panggil kita untuk mendoakan keluarganya yang kerasukan setan, yang sakit? Kenapa kita panggil? Kenapa mereka panggil kita? Karena mereka Percaya. percaya. Haleluya. 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 Kristen bukan hanya sekedar agama. Kristen adalah hubungan dengan Sang Pencipta. Amin. Haleluya. Haleluya. Kristen bukan sekedar ajaran atau sekedar pengajaran, tapi Kristen pengalaman pribadi dengan Kristus. Bukan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saya punya segudang pengalaman pribadi dengan Tuhan. Sampai saya tidak punya cukup waktu untuk menceritakan kepada saudara. Karena pertemuan kita hari Kamis paling lama 2 jam, sejam setengah. Jadi nggak cukup waktu untuk bisa menceritakan semua pengalaman-pengalaman saya bersama Kristus. Tapi saya mau menceritakan pengalaman yang sederhana saja. Kenapa orang sebanyak ini bisa hadir? Dan kenapa kami bisa melayani saudara? Dan ada beberapa pendeta bilang, "Pak, mereka banyak seperti itu, Bapak kasih makan." Iya. Mereka datang untuk makan? Enggak. Mereka datang karena Yesus. Terus kenapa dikasih makan? Yesus pun selesai khotbah, dia kasih makan 5.000 orang, dia kasih makan 4.000 orang. Dengan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Iya. Saya rindu nanti yang hadir 4.000 orang atau 5.000 orang. Kenapa saya punya kerinduan seperti itu? Karena saya mau mengalami apa yang pernah terjadi atas para murid waktu murid mendampingi Yesus ketika Yesus khotbah. Dia bilang, jangan suruh pulang mereka, kasih makan. Tapi kata muridnya, bagaimana kita mau kasih makan? Uang 200 dinar nggak cukup. Ini 5.000 orang laki-laki, belum perempuan, belum anak-anak. Nggak cukup. Kalaupun kita punya uang, ini di tempat sepi. Siapa yang bisa masak dalam waktu singkat untuk 5.000 orang? Tapi Tuhan bilang, saya tidak mau tahu apa yang ada pada kalian. Datang seorang anak kecil, bawa 5 ketul roti, 2 ekor ikan. Haleluya. Filipus terima dan dikasih ke Yesus. Yesus mengenadahkan tangan ke atas. Dan saudara dibagi 5.000 orang, semua dapat. Pasti bukan sekedar dapat kecil, tapi kenyang. Dan Alkitab bilang sisa 12 bakul. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat sisa 12 bakul. Haleluya. Itulah yang namanya mengalami Tuhan. Jadi bukan sekedar beragama. Kenapa banyak bangsa-bangsa rusak? Kenapa banyak rakyat di negara ini rusak? Karena mereka terlalu mengagung-agungkan agama. Mereka beragama tetapi belum tentu mereka bertuhan. Dan saudara untuk masuk surga tidak dipaksa untuk beragama. Saudara masuk surga harus mengenal Tuhan dengan benar. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Saya mengalaminya. Makanya tahun 1900 saya tinggalkan agama saya yang lama. Dan sekarang saya menjadi pengikut Kristus. Berikan sorak-sorai buat Yesus. Haleluya. Haleluya. Kristen jangan dipermainkan. Karena Kristen bukan sekedar agama. Walaupun sekarang Kristen itu dijadikan oleh pemerintah agama di kolom KTP. Tapi ingat, pada awalnya di Antioquia Kristen bukan agama.
Kristen itu adalah sebutan yang dari orang-orang tidak percaya melihat orang-orang yang berkumpul dengan Yesus, yang hidupnya mirip Yesus. Dan mereka berkata, "Tu Kristus," Kristen, pengikut Kristus. Haleluya. Haleluya. Jadi saya kemari tidak bawa agama. Saya kemari membawa Yesus. Supaya Anda mengalami perubahan. Karena agama tidak akan merubah kita. Ya, termasuk Kristen. Tapi yang bawa saudara berubah ketika saudara sungguh-sungguh dengan Yesus. Haleluya. Saya tahu memang dari sini ada yang dari kecil Kristen, tapi banyak juga yang setelah perjalanan hidup baru mereka terima Yesus. Ya, saudaraku yang saya kasih, jangan pernah kita hanya sekedar beragama, tapi kita terus antusias, semangat untuk mengenal Dia. Haleluya. Untuk mencari Tuhan. Amin. Karena orang yang nggak mengenal Tuhan nanti akan dibinasakan. Saudara, ada satu ibu di masjid, ya. Saya lihat dia, saya dengar dia ngomong di YouTube, ya. Dia katakan ini memang sudah kacau katanya. Kenapa? Dia katakan karena sebenarnya itu katanya bukan milik Palestina tapi milik Israel. Tapi karena Israel sudah lama meninggalkan tempat itu, terpencar kemana-mana, ya. Sehingga mereka waktu kembali, mereka dianggap merampas. Dan terus saudara, dia katakan begini. Di kitab suci saya ini, dia bacanya di masjid. Saudara, ada itu namanya surat Israel, tapi diganti. Maksudnya bukan Israel, jadi apa gitu, Isra apa Isha gitulah, ya. Tapi sebenarnya Israel gitu loh. Nah, dia bilang saya tidak tahu kenapa begitu gitu ya. Ya. Saudara, ini tadi saya lihat videonya tadi barusan belum lama ya. Saya lihat videonya.
Ya. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kenapa sekarang Israel dan Palestina perang, ribut terus? Kenapa ini saya sampaikan? Supaya Anda mengerti. Karena dari sekian banyak tanda tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali adalah, pertama, bangsa Israel dari negara di mana mereka merantau, mereka kembali ke negaranya. Dan itu terjadi 1948. Dan sekarang kondisi seperti ini, pemuda-pemudi Israel yang merantau di negara-negara lain, mereka juga kembali ya ke negaranya. Ingin menjadi pejuang, begitulah iman dia. Ya. Saudara, terus kenapa saya menyampaikan ini? Saudaraku, Israel yang sungguh-sungguh imannya, ya, yang Yahudi sungguh-sungguh, sampai sekarang mereka terus menanti-nantikan Mesias. Ya. Walaupun kita percaya bahwa Mesias, Yesus sudah datang, tapi mereka tidak percaya. Mereka masih menantikan Mesias akan datang. Ya. Dan saudara tahu, ya, mereka terus mempersiapkan kedatangan Tuhan ini. Ya. Saudara, dulu Masjid Al-Aqsa itu dulu itu bait Allah. Bait Salomo dibangun oleh Salomo karena bapaknya Daud hanya dapat janji, tapi Tuhan bilang nanti keturunanmu. Akhirnya dibangun oleh Salomo. Haleluya. Tapi saudara, orang Israel ini, orang Yahudi, dulu istilahnya Yahudi ya. Yahudi ini saudara, kalau Israel ini lebih cenderung ke negara, Yahudi lebih cenderung kepada etnis ini ya, lebih cenderung kepada identitas mereka ya, sebagai pengikut Musa ya, pengikut Abraham, Ishak dan Yakub. Ya, saudara, dirusak bait Allah ini, dihancurkan oleh Nebukadnezar. Terus Nebukadnezar berkuasa. Dan tetap orang Yahudi percaya bahwa kami akan bangun bait Allah di situ. Walaupun sudah dihancurkan. Saudara tahu? Yang kedua yang bangun bait Allah bukan orang Yahudi, tapi Kores, Raja Agung. Dia sudah dinubuatkan. Walaupun dia nggak percaya Tuhan, nggak percaya Tuhannya Yahudi, maksud saya, ya, yang disebut mereka Adonai, ya, Elohim, ya. Saudara, nggak pernah dari mulut nabi, mulut rasul-rasul itu langsung memanggil Yahweh, nggak pernah. Coba baca di Alkitab, tulisannya ada, tapi bukan dari mulut mereka, bukan. Ya, itu mulai tahun 1913 mulai diajarkan di sekolah-sekolah Alkitab. Tapi mereka dulunya tidak pernah memanggil itu Adonai Elohim, karena itu nama yang sangat kudus sekali, ya, yang nggak layak mereka untuk menyebut pemanggilnya. Memang tulisannya ada, tapi ketika mereka menyembah tidak itu yang mereka panggil. Ya, jadi saudara, dibangun oleh Kores Raja Agung, dibangun bait Allah ini. Orang Yahudi kembali, ya, lebih sungguh lagi dengan Tuhan. Tapi karena berjalannya waktu, mereka mulai lagi keras kepala, tegar tengkuk. Orang Yahudi ini tegar tengkuk. Tengok tuh, mana mau kalah dia. Walaupun udah diancam oleh beberapa bangsa, dia tetap ya, gak mau kalah dia. Yang saya tahu, selama dia merdeka beberapa kali perang menang terus. Padahal dikeroyok banyak negara ya. Jadi saudara, bait Allah ini sudah dibangun Kores, dihancurkan oleh Romawi bergabung dengan Raja Babylon.
dihancurkan lagi. Dihancurkan lagi. Luar biasa kan bait Allah ini jadi rebutan. Saudara, kalau rumahmu jadi rebutan, itu artinya di rumahmu ada sesuatu yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Ini jadi rebutan. Saudara, waktu itu Islam berjaya. Ya. Namanya Umar bin Khattab. Dia membangun masjid tadi. Masjid Al-Aqsa tadi. Tetapi arkeologi pernah menyelidiki untuk membuktikan bahwa ada enggak di situ tempat bekas bait Allah. Ternyata di bawahnya masih ada. Ya kan? Itu yang ditemukan oleh arkeologi ya. Yaitu yang kita tahu dari ilmuwan-ilmuwan. Saudara, kemarin saya dapat kabar, tentunya dari media sosial yang dapat dipercaya karena Tribun. Kita bisa percaya. Iya kan? Kalau omongan Turbun mungkin kita nggak percaya. Ini Tribun. Media yang diakui gitu. Israel katanya karena mereka menuduh, Hamas menuduh Israel ini ya, katanya ya, itu tembok itu sudah dikasih zat kimia, nggak lagi rubuh. Ini bisa saja tuduhan, fitnahan, bisa juga betul. Kalau ini fitnahan tuduhan, ya bagi saya malah puji Tuhan. Kenapa? Dengar baik. Kalau ini benar, saudara tahu? Berarti ketika bait Allah rubuh akan ketika masjid tadi masjid ya, ketika masjid itu rubuh akan dibangun Allah. Kalau bait Allah itu dibangun, itu artinya Tuhan Yesus segera datang. Itu iman Kristen, nggak bisa disangkal oleh siapapun. Kalau orang nggak percaya silakan, tapi itu tercatat di Alkitab. Tercatat di Alkitab sehingga itu menjadi sebuah sejarah, menjadi pelajaran. Saudara, kenapa ini saya sampaikan? Karena saya melihat tanda-tanda kedatangan Tuhan ini dekat. Kalau kalian main-main lagi ikut Yesus, oh kan saya dulu agama lain, sekarang udah saya percaya Yesus, pasti selamat. Yes, amin. Tapi kalau hidupmu ngacau, hidupmu nggak benar, jangan harap saudara selamat. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jadi saudaraku yang saya kasih, mungkin saya tidak menceritakan lebih dalam lagi tentang hal ini. Kenapa? Karena maaf ya, yang hadir harusnya orang-orang yang memang spesial, intelektual, yang memang dia bisa mengerti, memahami apa yang saya sampaikan. Karena banyak di Alkitab itu saudara, yang namanya sudah dirubah. Ya, seperti contohnya Iran. Dulu bukan Iran. Kalau di Alkitab kita nggak temukan Iran. Rusia, Magog, bukan Iran. Banyak di Alkitab yang namanya dulu ini, tapi sekarang negaranya ini. Ya, saudara tahu, nanti 10 tanduk itu, 10 negara itu akan bersatu, akan menyerang Israel. Kalau itu terjadi, saya pastikan kiamat. Itu perang dunia ketiga. Itu nanti terjadi di Armageddon sana. Saudara jangan bilang, oh kita kan aman di Indonesia. Yes, aman. Aman. Saya baru tahu saudara, saya baru tahu. Karena anak saya waktu kemarin juga kami pelayanan ke Tasik, Senin kemarin. Senin, Selasa, Rabu kami ke Tasik dan ke Ciamis, ke Lapas Ciamis. Membesuk Pak Muhammad Kacé ya, kalau ada yang tahu ya ceritanya ya. Yang dituduh penistaan agama ya. Jadi
Saya katakan kepada anak saya, nak, kalau semua ini yang Bapak bilang betul terjadi, ini udah kiamat. Dulu saya sama anak saya ini agak kikir lah gitu. Maksudnya asal makan saya batas-batasi. Jangan nak, yang murah aja. Jangan nak, ini, jangan nak. Tetapi sekarang kalau berpergian, kami sekarang 2 minggu ini terus berpergian. Ini juga nanti rencananya akan ke Bangka Belitung ya. Hari Senin sampai Rabu. Kamis gimana Pak? Harus di sini. Karena aku mengasihi saudara. Berikan sorak-sorai. Aku mengasihi saudara. Sering saya di jalan ngomong sama anak saya. Setelah kita buka pelayanan gereja tanpa tembok 1000 pintu ya. Ini namanya gereja tanpa tembok 1000 pintu. Ya kan? Saya bilang kita akhirnya terikat. Dulu kita bisa keluar kota sampai sebulan baru pulang 2 minggu. Tapi sekarang nggak bisa. Itulah tandanya seorang hamba Tuhan yang bertanggung jawab atas domba-dombanya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Assalamualaikum Haleluya. warahmatullahi Kalau wabarakatuh. gembala upahan datang di sini binatang buas, dia berbicara lari. tentang Tapi kebenaran kalau dalam gembala yang Al-Quran, baik, Umi dia berada di menyerahkan Masjid nyawanya Al- bagi domba-dombanya. Haleluya. Kami Berikan sudah sorak-sorai berada di buat Tuhan. masjid ini dari Haleluya. jam setengah Makanya 12. waktu itu kan pernah saya Menunggu bilang sampai ya, asar sambil udah kalian membaca duduk aja. Quran, Kalau memahami preman itu terus datang, menerus. saya Itu ngadapi seperti lagi. itu. Aja. Karena apa? Karena gembala yang Ini baik bisa dilihat itu akan menyerahkan ayat nyawanya bagi 101 sampai domba, dengan 104 dombanya surat ya. Di mana Bani ayatnya? Israel Yohanes 10 ayat atau surat Al-Isra Ayat atau surat ke-17. Haleluya. Karena Jadi, gengsi saudara, dong kalau bilang surat Bani Israel. Ini pentingnya. Kecil Umi diajarkan Kenapa? Buya di Sumatera Karena Barat ini itu surat Bani Tanda Israel. yang Alkitab Dan beritahu pernah juga kepada belajar kita. ngaji Konfirmasi di ini Jambi. dari Alkitab. Surat Bani Israel. Gengsi Ada surat Al-Isra orang berbicara atau surat dari ke-17 Madinah. ayat 101 dan Dia ngomong begini. sampai 104. Dia berbahasa Indonesia. Di situ Allah Dia wawancarai temannya. memerintahkan Menurutmu Musa atau Moses yang menang nanti untuk Israel membawa Bani atau Hamas? Israel menyeberang dan krunya Hamas gitu loh. dari Mesir. Ya kan? Maka Orang Islam ini bilang sampailah ini. di suatu tempat Saya ngomong gini karena saya punya bukti di video. tanah terjanji itu. Orang Islam ini Di ngomong situ gini. Allah Saya kalau gitu saya berfirman di download semua. ayat Orang Islam ini ngomong 104-nya. Allah berkata bahwa Kalau Israel kalah pasti kiamat. disinilah negerimu, disinilah kamu tinggal sampai kamu Itu orang dibangkitkan Islam. nanti kembali Jadi tempat banyak yang berbeda-beda. mereka-mereka Maksudnya yang tahu mungkin karena tentang perkawinan sejarah atau ini. karena merantau atau karena Ya, datang tapi ada juga yang ke memang Indonesia mereka atau ke Amerika nggak tahu gitu. atau pura-pura nggak tahu atau nggak mau Nah, tahu. Ya. Umi cari ayat-ayat Nah, tentang saya ini hanya menyampaikan apa yang Palestina, tentang Palestina nggak ada, ada, udah bertahun-tahun, di puluhan YouTube tahun. yang mereka Mau sampaikan. bertanya kemana? Karena perserikatan benci Jadi, Yahudi itu saudara, sudah Bapak Ibu diajarkan sekalian, sejak orang Islam itu Ketika masih nanti kecil. bait Allah ini dibangun, Jadi tidak ada di Quran ini ayat Saudara tentang kan, mungkin di kebencian, sini tapi orang yang aman-aman, kan? membenci punah emang ada. Inna Karena anak syani'aka saya- wa abtar. Pak, Oleh karena itu, Bapak bilang kalau kiamat itu jangan akan terjadi pernah perang berharap begini-begini. bahwa Tapi ada ayat, ya, Israel di itu situ akan dikatakan. kalah. Nanti semua orang bilang Ingat, damai seperti tanggal zaman 7 dulu kawin Oktober mengawinkan. dia Tenang-tenang diserang santai tanpa pesta-pesta. sebab. Tiba-tiba dia datang. Dan Ada itu. sampai korban 1.400 Ada itu satu perikop orang. itu. Saya nggak usah buka kira, satu persatu Umi kira supaya saya bisa bangsa manapun, menceritakannya orang manapun, Ya, kalau dan diperlakukan seperti itu saya oleh di Hamas jalan itu, tadi terus berpikir. Hamas itu adalah kok bertolak organisasi belakang di ya dalam dengan yang ini sama tubuh yang ini. Palestina Yang itu ini sendiri. bilang perang kacau dulu, tapi yang ini bilang orang organisasi bilang garis santai, keras. tenang, aman. Ternyata saudara, Organisasi banyak teroris. nanti di negara-negara tertentu terkhusus Kalau di boleh Indonesia dikatakan dan santai-santai, tak segan-segan tenang-tenang. membantai kaumnya Ya. sendiri juga sesama Islam. Padahal Sudah banyak bukti. di sana udah perang Nah, oleh karena habis-habisan. itu Umi Di berharap Armageddon, para perang Armageddon itu. ulama, Jadi rudalnya nggak sampai para kemari memang. ustadz, para Rudalnya pemuka nggak sampai agama kemari. Tetapi untuk setelah perang itu menyampaikan ayat datanglah. Quran ini bahwa tanah itu semuanya adalah Tuhan milik Yesus. orang Israel. Haleluya. Jadi kalau Palestina dikasih Bukan sebagian rudal tidak yang sampai bersyukur sini. mestinya. Di sini orang pesta Kenapa pora, harus minta lebih banyak ya. dengan perjanjian Balfour, Pesta dengan pora. terus dengan pengumuman kemerdekaan Saudara di tahu, Aljazair saya bulan ngomong November beberapa tahun kali di 85 itu Saya bilang bahwa dalam khotbah saya, Palestina merdeka. Israel Jadi sampai itu sekarang nggak negara pernah kecil, mengaku merdeka, tapi itu kan itu namanya nggak menentukan bersyukur.
nasib Ada duta bangsa-bangsa besarnya di sini kok. ke depan. Malah minta Kenapa? sumbangan. Karena Jangan kalau duta kalian besarnya mau tahu nanti Hamas kiamat pula bagaimana, itu Oh. harus baca Alkitab. Terus ada perwakilan baru di kalian PBB. tahu. Gitu. Jadi oleh karena itu, Ya kalau ada yang nggak percaya tolonglah silakan. para Saya ulama, percaya para dengan kitab pemuka suci agama, saya. para agama Islam maksudnya. Yang percaya Ustaz katakan amin. Dan bahkan menteri agama sendiri. Haleluya. Haleluya. Kan Anda itu Jadi sebagai kalau ketua Bansir itu mereka maksudnya nggak ada lagi yang Jokowi nolong, nempatkan itu kan biar agak bagak nanti lah akan kata orang bersatu Padang negara-negara. tuh. Katakan yang benar gitu loh. Ya. Namanya Sekarang juga Bansir. mulai Gitu loh, banyak bahwa yang lihat tuh ya 101 bersatu sampai ingin 104 menghancurkan 104 itulah tanah Iya kan? tanah itu tanah Iya. Yerusalem itu Saudaraku, keseluruhannya milik Israel kok. terjadi Karena itu dikeroyok nanti di dunia, Armageddon entah perang apa itu. penyakit keroyok itu. Tapi Umi juga tahu Yesus penyebabnya datang. itu sebenarnya nanti di lain kesempatan Umi akan Yesus bicara. datang di awan-awan. Penyebab kebencian itu apa? Sampai Pak, sampai semua ikut membenci. Yesus Demo datang di itu sana sini kita bisa lihat ya. membenci. Kita bisa lihat. Semoga Allah memberi kemenangan Walaupun kita kepada di Indonesia. kebenaran, itu janji Allah. Dan Waktu Allah saya- berjanji pasti tidak akan Turgetnya bilang mengusir nanti orang-orang kalau Yesus datang, Isa Al-Masih datang. Israel atau Yahudi itu dari negerinya. Mereka percaya juga bahwa Isa Demikianlah Al-Masih akan semoga datang. Isa mari kita Al-Masih datang sebarkan perdamaian, karena turgetnya kasih sayang dan cinta Isa untuk Al-Masih seluruh datang, dia umat bilang. manusia. Dia Sebagaimana akan datang di Allah awan-awan. dengungkan di dalam Al-Quran. Karena dia naik dari sini, Innallaha akan bin-nasi datang di sini. laraufur rahim. Saya berpikir, Allah sangat kasih sayang dan cinta gimana pada orang Indonesia seluruh melihat? umat manusia. Alkitab kan katakan Ingat semua itu. orang melihat. 2 kali disebut Gimana dalam yang di Al-Quran. Tarutung, betul nggak? Gimana Demikian, yang di Manado? Ya, semoga Pak? dapat dipahami dan Umi Gimana tidak yang ada di- maksud apa-apa. apa sana? Maksudnya Di cuma lillahi Lampung. ta'ala, demi Allah menyampaikan Saudara, kebenaran. saya dikasih Karena hikmat sama kebenaran Tuhan. itu memang pahit. Saudara, semoga bisa diterima. Barakallah. Adakah Assalamualaikum kalian kemarin warahmatullahi Israel? wabarakatuh. Adakah saya kemarin ke jalur gajah? Kenapa saya tahu apa-apa yang terjadi di jalur gajah? Dahsyat ya. Dahsyat ya. Ingat, lihat saya. Adakah saya ke jalur gajah? Kok saya tahu apa yang terjadi di jalur gajah? Sekarang saya bisa ceritakan, cuma kan fokus kita bukan itu. Kenapa saya bisa tahu? Nanti ini akan berbicara. Semua orang bilang, lihat dia datang. Saudara, kalian sekarang mau bicara kepada seluruh dunia, nggak perlu saudara itu harus pergi ke dunia sana, ke negara sana, ke negara sana, ke negara sana. Nggak perlu kalian pergi ke negara-negara itu. Ngomong aja nanti di HP orang bisa dengar semua. Haleluya. 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 Jadi, saudara, ini versi yang lain karena orang selalu pakai versi ini. Katanya kiamat itu nanti seperti zaman Nuh, orang tenang-tenang mengawinkan. Iya. Yang di Indonesia, yang di Lampung, yang di dia kan? Yang di sono kok masalahnya di sono kok, masalahnya di Timur Tengah kok, apa kaitannya ke gua? Dia nggak tahu bahwa nasib kita semua itu ada kaitannya dengan semua peristiwa yang ada di sana. Yang percaya katakan amin. Jadi, saudara, Yesus segera datang. Dan saya katakan kepada saudara, kalau memang yang saya katakan ini betul terjadi, ya, masjid ini rubuh dibangun bait Allah lagi, sudah pasti. Saudara, yang nggak sungguh-sungguh, Anda ada di bawah tekanan antikristus. Tapi kita yang sungguh-sungguh, kita semua diangkat Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Di 1 Tesalonika 4 jelas dikatakan tentang kedatangan Tuhan. Supaya kalian tahu, kalian jangan bersusah hati. Dia akan datang, tetapi dia akan datang untuk menjemput orang-orang percaya dan membawa ke kerajaannya. Tetapi orang-orang yang gak percaya, mereka akan berhadapan dengan antikristus. Tetapi yang percaya, mereka diselamatkan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Apakah kalian sungguh-sungguh percaya? Apa setengah percaya? Ya. Apakah sungguh-sungguh percaya? Apakah setengah percaya?
Saudara, percaya itu dalam bahasa aslinya adalah, itu bukan pakai kata pasif, tetapi dia pakai kata kerja. Itu adalah, percaya itu adalah, itu sesuatu yang bergerak di dalam roh kita, yang bertindak untuk melakukan sesuatu apa yang Tuhan sudah perintahkan dan apa yang Tuhan janjikan. Makanya Alkitab bilang, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Kalau kita punya iman, kita harus melakukan apa yang Tuhan mau. Berikan sorai buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara, banyak rekan-rekan pendeta bilang saya, Pak Lubis, sponsornya siapa? Kok bisa pelayanan ke pedalaman, pelayanan di kolong-kolong di mana-mana? Sponsor saya Yesus. Saya tidak punya sponsor. Haleluya. Haleluya. Kalau sekarang kita bisa berkumpul, ini lutut saya. Kalau sudah hari Senin, lutut saya ini berjam-jam di hadirat Tuhan. Dan saya memuji menyembah itu sampai jam 2 pagi, jam 3 pagi. Berlanjut lagi nanti jam 5. Kenapa? Karena saya tahu, kalau saya gugur, berarti pelayanan ini tidak bisa saya lanjutkan. Tapi saya tidak boleh sombong, karena Tuhan bisa pakai siapa saja untuk melanjutkan. Namun saya mau, saya yang melanjutkan pelayanan ini sampai kita ketemu di kerajaan sorga. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Sampai kita ketemu di sana, di kerajaan sorga. Haleluya. 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 Saudara, jadi tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah mulai digenapi satu persatu. Jangan lagi main-main. Mari kita sungguh-sungguh dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Iya. Saya bersyukur ya, Tuhan kasih hikmat sama saya bisa menjawab yang versi tadi. Nanti kedatangan Tuhan itu nggak ada tanda-tanda orang sukaria, orang joget-joget, orang meriah dan segala macam. Tapi di sisi lain Anda baca Matius 24, ada perang, ada ini, ada macam-macam. Tetapi di sisi lain, di perikop lain, tenang keadaannya. Baru saya tahu. Baru saya tahu. Haleluya. Bukan di sini ikut-ikutan, enggak. Saudara, dulu waktu Perang Dunia Ketiga, Perang Dunia Kedua, apa semua tempat dibom? Apa semua tempat dibom? Enggak. Malah Indonesia mengatakan Indonesia negara non-blok. Haleluya. Artinya nggak ikut-ikutan, tapi itu perang Dunia Kedua. Saudara, kalau nanti ini terjadi semua yang saya sampaikan, pasti kiamat itu sudah di ambang pintu. Karena itu kita hanya berdoa. Haleluya. Supaya Israel dan Hamas dijamah Tuhan, percaya Yesus, sehingga ada damai, tidak ada perang lagi. Tapi walaupun kita berdoa begitu, kalau Tuhan berkehendak memang dia kiamat, kita nggak bisa apa-apa, saudara. Kita nggak bisa apa-apa. Yang hanya bisa kita buat, satu, kita harus percaya. Kedua, kita persiapkan diri kita. Sehingga kapanpun dia datang, kita sudah siap. Jangan seperti 5 gadis yang bodoh. Dia bawa pelita, tapi nggak kasih minyak. Yang bijaksana bawa pelita, kasih minyak. Terus Tuhan datang. Yang bijaksana ini bawa pelita, ada minyaknya. Masuk, silakan masuk, kata Tuhan. Yang 5 gadis bodoh ini bawa pelita, nggak ada minyak, mana mungkin bisa menyala? Nah, ada api. Haleluya. Artinya di sini kita nggak peduli, walaupun Tuhan Yesus besok datang,
kita nggak peduli. Karena kita sudah bersiap untuk menyongsong mempelai pria Yesus Kristus Tuhan Allah kita yang hidup, yang maha kuasa, yang akan membawa kita ke kerajaannya. Kita sudah siap. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir. Apa yang kita harus lakukan menghadapi ini semua? Kalau benar terjadi tadi loh, kalau memang tuduhan tadi benar, masjid itu roboh, dibangun bait Allah, haleluya. Ini perang besar, pasti Armageddon ini terjadi. Ya kan? Sekarang udah mulai. Nah, tapi kalau nanti ini gencatan senjata damai, ya puji Tuhan. Puji Tuhan, itu yang saya doakan. Karena apa? Karena saya masih rindu banyak jiwa-jiwa yang bisa ikut kita di sini. Haleluya. Tapi walaupun saya merindukan itu, kalau memang sudah waktunya Tuhan, saya nggak bisa menghalangi, saya nggak bisa menghambat. Haleluya. Kalau ada orang berkata nggak ada kiamat, ini namanya orang yang paling tidak paham tentang Tuhan. Kiamat pasti ada. Haleluya. 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 Tapi kita jangan takut dengan itu semua. Karena apa? Karena kita sudah tahu apa yang kita harus persiapkan. Pelita kita tetap menyala, roh kita tetap berkobar, menyala, menyambar. Tetap terus cinta Tuhan, mengasihi Tuhan. Kita tidak peduli kapanpun dia datang, kita siap. Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya. Jadi tujuannya yang tadi saya sampaikan itu, ya, tujuannya supaya kita bersiap-siap. Amin. Kenapa saya nggak mengupas tuntas nanti ya? Kalau memang ada orang-orang tertentu yang memang haus, lapar akan itu, kan anak-anak seperti ini nggak paham. Ya kan? Iya. Dia nggak paham. Kalau saya kupas tuntas nggak paham. Tetapi garis besarnya tadi kan sudah jelas. Haleluya. Apapun sampai tadi, itu pasti orang nggak sekolah pun paham. Makanya orang Indonesia aneh ya. Dia ada nonton TV, 3 orang, 1 orang bilang, wih itu profesor doktor profesor doktor tuh yang ngomong di TV. Kenapa lu ngomong dia profesor doktor? Omongan dia gua gak ngerti. Lah, semakin dia gak ngerti, semakin kita bilang profesor. Orang cerdas tidak. Sesuatu yang sulit dia sederhanakan. Haleluya. Kemarin saya ngomong sama Damrik, kolonel. Dia memegang 4 batalion sama anak saya. Saya bilang, Tuhan membawa kita mengikut Tuhan. Bukan supaya kita ini menjadi sulit. Bukan supaya kita ini menjadi susah. Bukan. Kita ikut Tuhan justru supaya hidup ini simple. Hidup ini sederhana. Haleluya. Haleluya. Loh, tapi kan Pak, kalau kita ya tidak menggunakan logika kita, ya gimana Pak? Ini kan yang Bapak ceritakan nggak masuk logika, dia bilang. Iya, Anda lihat di kamus ya. Apa itu logika? Logika itu kan hanya sederhananya cara berpikir manusia, sistem berpikir manusia. Saudara, bagimu tidak logika, bagiku logika. Jangan paksa aku masuk logikamu, karena aku punya logika Kristus, aku punya pikiran Kristus. Kalian tidak percaya, aku tetap percaya bahwa Dia Allah yang sanggup menolongku. Berikan sorak-sorak. Logika, saya bilang Tuhan itu logika. Kaget dia. Kolonel, tanya anak saya. Jadi logika Tuhan, logika. Saya saudara, waktu Roni Sompi menjadi Kapolda di Bali, saya khotbah di Polda. Selesai khotbah, ya mungkin yang Manado tahu Roni Sompi ya. Setelah khotbah, saudara ini dipublikasikan, jadi saya ngomongin nggak mungkin bohong. Saudara, setelah saya masuk ke kamar hotel, datang seorang wadir krimsus. Dia bilang sama saya begini, Pak Pendeta, saya ini kan polisi. Nah, terus kenapa? Memang saya tahu Bapak polisi. Ya Pak, saya mau tukar pikiran sama Bapak. Kenapa saya hadapnya ke sini? Supaya saudara suaranya nggak ini ya. Ya. Kenapa?
katanya mau tukar pikiran. Maaf Pak, tolong Pak, jangan tukar pikiran Bapak ke pikiran saya. Tolong Pak, pikiran ini udah mantap Pak, udah bagus Pak, jangan tukar-tukar. Dia heran, dia ketawa. Wih, saya belum pernah dengar jawaban seperti ini Pak. Saudara tahu, banyak gara-gara tukar pikiran dia cerai. Dia tukar pikiran. Tapi suami gua begini. Cerai aja lu. Oh iya cerai. Kan begitu kira-kira. Gara-gara tukar pikiran kan. Saya bilang, saya tidak mau tukar pikiran dengan Bapak. Ini berlian. Jangan tukar ke yang lain. Ini sudah bagus. Terus gimana dong ngomongnya Pak Pendeta? Minta pendapat, minta petunjuk, minta arahan. Itu pejabat saudara. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Saya mau kita semua ini tidak tertinggal. Ketika Tuhan datang, kita semua terangkat. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Hanya itu sebenarnya maksud hati saya. Sehingga saya begitu panjang lebar bicara. Tapi kalau kumpulkan semua, yang sederhananya adalah kerinduan saya ketika Tuhan datang, kita semua terangkat. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Ikutin doa saya ya. Semua bangkit berdiri. Ikutin doa saya ya. Apakah ada di antara Anda yang tidak percaya bahwa Tuhan akan datang yang kedua kali? Semua percaya ya? Saya tanya lagi, semua percaya ya? Percaya. Jadi tadi sudah saya kasih tahu ya. Dan tanda-tanda itu sudah ada. Tapi saya tidak bilang pasti akan terjadi. Karena kalau perdamaian terjadi, maka kiamat belum terjadi. Haleluya. Makanya berdoalah untuk perdamaian bagi bangsa-bangsa. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat hati roh pikiran kita, dua belah tangan kita, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, kami berdoa buat bangsa-bangsa supaya bangsa-bangsa menikmati Tuhan, mengalami Tuhan, mengenal Tuhan, sehingga mereka menerima keselamatan dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berikan kepada kami iman supaya kami percaya, supaya kami tidak bimbang, tidak ragu, tidak khawatir. Benar-benar yakin, percaya bahwa kami sudah ditebus oleh Yesus. Dan kami yakin jika Yesus datang, kapanpun datang, kami pasti diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Berikan suara-suara yang meriah. Haleluya. Yang lebih meriah lagi. Ya, kita doa ya. Tuhan Yesus berkati makanan minuman ini, kayak makan minum sehat, kami dapat muliakan Kau dalam Yesus. Haleluya, amin. Duduk ya, yang baik, biar dibagi ya. Ya. Haleluya. Mau bahas satu. Oh ya. Sama aja. Bagi. Nah, Bapak ini bagi ini. Ada yang bagi nasi. Tetap di tempatnya aja ya, di tempatnya aja ya. Nanti yang anak-anak nanti aja, yang dewasa semua dulu. Ya. Saya yakin anak Tuhan pasti tertib ya. Ya.
Lo air. Ya, banyak. Air pasti banyak karena airnya 90. Air dua ya. Ya, anak-anak belakangan. Anak-anak gak usah dikasih, anak-anak gak usah dikasih ya. Dapat kali, Bu. Hah? Iya, nanti maksudnya. Oh ya. Oh, dapat. Kasih semua. Kasih semua anak-anak ya. Maksud saya tadi ya, kalau memang yakin jangan pergi dulu. Iya, ini makanya ini sisa. Ayo. Jangan pergi dulu ya. Ntar anak-anak nanti, Bu. Ya. Foto, bro. Car. Udah foto. Oh ya. Sini, jangan jalan dulu ya.